Oke, kembali lagi di channel Dance Kapu. Semoga pada sehat terus. Kebetulan di sini saya kedatangan sang maestro penyair Fahmi. Halo. Ali. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat. Agak geser kemarin nih. Oh iya. Ganteng orangnya. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan. Iya. Susah ngundang dia tuh, udah set ya. Jadwalnya padat. Fahmi. Sebenarnya sih nggak padat. Baru kali ini bisa mengundang, bisa datang nih, baru kali ini bisa datang. Alhamdulillah ada kesempatan buat saya, bahagia juga saya dapat kedatangan dia nih, dapat waktunya itu bahagia. Ih, iya. Fahmi Ali ini ya, Iya. di channel Facebooknya Fahmi Ali. Fahmi Ali di IG juga boleh. Fahmi Ali. Kalau di IG Apa tuh? Fahmi dot Ali tiga kali kayak gitu ya. Tuh di channel di Facebooknya Fahmi Ali, kalau di IG-nya Fahmi dot Ali tiga kali ya. 3 kali. Nah, lihat karya-karya beliau di IG-nya. Dahsyat. Dan itu buat inspirasi buat kalian, termasuk buat saya. Karya puisinya, karya kata-katanya, wah keren. Sejuk deh, pokoknya kalau udah baca karya-karyanya tulisannya itu sejuk banget. Nah, saya coba pengen bawain lagu. Nanti coba saya nyanyi dulu nama dia nih, bawa lagu dia nih, karya dia. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita kupas nih tentang histori dia nih. Wah, schedule gila deh nih. Panggungnya di kemana-mana aja nih panggungnya. Rencana katanya mau ke Amerika. Amin. Bawain lagu itu nih. Oke. Ini lagu emang gue nyiptain, aransemennya juga bareng-bareng dari anak Sajak Ruang. Judul itu Senja sih. Musiknya genrenya apa itu? Apa ya kalau dibilang pop ya? Pop lah. Melankolis juga. Tapi saya suka dengan orang yang melankolis. Jadi sejawat dengan kita. Oh, kalau saya sih balada sih. Balada boleh. Jadi ini lagu judulnya Senja, karya sendiri ya, karya Fahmi Ali sendiri. Itu dimainin musiknya dimainin rame-rame ya, tapi Iya. aransemen awalnya tetap ente yang bikin. Itu jadi sebenarnya nanti nih itu ceritanya itu sebenarnya dari puisi. Bikin puisi. Kita ciptalah tulisan itu, terus katanya kenapa nggak dibikin jadi musik gitu kan? Coba dah, ya udah pada akhirnya coba, ya udah terakhir nanti. Jadi puisi, ternyata dari puisi. Coba pengen sekarang ini. Senja. Ya, baik Pak.
paham. Ini juga saya baru tahu. Kita langsung izin lagi, kan nggak ada rekayasa. Nggak ada rekayasa. Ini kita on the spot langsung. Dahsyat. Emang kalau bergaul dengan seniman tuh apa ya? Kita tuh kaya bukan berarti kaya dengan harta, kaya dengan dunia, kaya dengan sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Semakin banyak bergaul dengan seniman tuh kita ini semakin senang. Salah satunya mengatasi gue kayak tahun. Enggak, pirana kayak ente kali ya. Jadi gitu, jadi di saat pandemi kayak gini memang kita butuh sehat badan. Salah satu kunci sehat badan itu yang murah meriah adalah kita bisa senang dan ketawa. Benar ya. Kalau menurut kita sih, kalau lo mau sehat itu lakuin apa yang lo senang, itu lo lakuin. Jangan bohongin diri sendiri. Mengikuti tidak baik, apalagi nipu diri sendiri lebih nggak baik lagi. Lebih nggak baik lagi. Nah jadi gitu ya, itu lagu Pami kali sendiri yang judulnya Senja, karya dia yang diambil dari tulisan puisinya Pami. Nah sekarang kita akan bedah sosok Pami kita akan bedah. Kita pengen korek-korek nih Ya, sebentar, mohon maaf. Kayaknya sambil ngebah kok enak kali ya. silakan. Konten kita, kalau konten sih nggak apa-apa sih, walaupun emang ternyata etikanya kurang, cuman yang lebih banyak lagi kita kan perokok. Nah itu sih apa ya? Ya jangan ditiru yang nggak baiknya gitu ya. Iya. Yang nggak baiknya jangan ditiru. Itu kan ngebakok juga kan jadi salah satu apa ya, kalau gue bilang itu biar nggak bikin kaku aja sih sebenarnya sih, Relax, buat bikin relax juga. tapi khusus buat yang perokok. Iya. Kalau nggak perokok ya kan orang relax itu kan macam-macamnya Benar, cara. benar. Ya mungkin kalau kita sebagai perokok ya untuk peneman sejati itu adalah bako, peneman sejati ya. Maksudnya dalam arti kata ya kita kalau lagi butuh teman kan nggak harus kita gedor-gedor pintu orang kalau dia lagi tidur ya. Yang tinggal ada rokok sama kopi hitam. Iya. Tapi kan dulu Ente naruhnya di karangan sama handphone. oh Kalau iya dia keluar, benar, astagfirullahaladzim. Nah saudara-saudara, ya Allah, Kedua. iya jadi banyak juga. Tapi mukanya wek muda nih orang. Kita bergaul kenal sama seorang Fahmi. Saya pribadi ketemu sama Fahmi itu di tahun 99. Ketemu Fahmi 99, sekarang udah berapa tahun ya? 99 udah banyak dah pokoknya Banyak dah. ya? Iya, 23 tahun atau 23 tahun lah kurang lebih. Ya ini sebagai guru saya juga. iya, guru Jadi gua. di mana kita tempat, memang ada yang berkata di mana tempat itu adalah sekolah, siapa orang itu adalah guru. Iya benar memang. Jadi kan lawan bicara kita itu adalah guru kita. Benar. Di mana kita bicara dengan lawan kita adalah tempat sekolah. Mm-mm. Intinya yang bermanfaat kita ambil, yang nggak bermanfaat pun sebetulnya kita proses. Bukan yang nggak boleh kita ambil, tapi kita proses. Benar, benar. Ada juga yang nggak bermanfaat itu bisa jadi manfaat kalau kita prosesnya baik atau benar kita memprosesnya. Nah kadang-kadang orang juga ada yang egois begini, wah itu nggak bermanfaat, nggak usah ditiru. Tapi kadang-kadang tanpa kita sadari, justru dari hal yang nggak bermanfaat itu bisa jadi manfaat. Misal gini deh, contoh sampah aja. Iya. Sampah kan orang tuh image-nya tuh udah nggak baik lagi, gitu lah gitu. Tapi karena dia nggak tahu akhirnya itu bermanfaat, sampah itu kan jorok lah. Nah, Kategorinya tuh jorok lah bahasanya, apa geli apa gimana. Tapi ternyata pas kita tahu ternyata bermanfaat buat pupuk, buat apa. Jadi nggak ada ya. Soalnya bukan nggak boleh kita buang dan nggak boleh kita langsung. Tapi yang nggak baik itu yang nggak bermanfaat, yang bukan nggak bermanfaat, yang nggak baik itu belum tentu nggak baik, nggak bermanfaat. Ternyata yang nggak baik itu bisa jadi manfaat. bermanfaat kalau kita udah tahu cara pengelolaannya, Nah. cara apa ya, diolahnya lo mau dibikin apa gitu.
Jadi ya benar juga kata orang itu, jangan langsung ambil kesimpulannya itu dari cover atau dari sesuatu yang kita lihat dari kasat mata gitu. Iya benar-benar. Jadi apa itu buat pelajaran kita juga sih. Sama gue juga begitu hidup gue. Jadi gue nggak mau langsung ambil keputusan langsung, oh ini nggak benar, lo nggak benar. Asumsi kayak jelek gitu ya. Ternyata ya, cuma kan banyak orang yang nggak sadar dengan hal kayak gitu, Iya. karena kayak egoisan. Maka itu lah, gue demi bergaul dengan orang-orang seniman tuh asik-asik. Seiman kita. Seniman dan seiman. Oh nggak seiman juga. Ah Kalau iya iya. seiman kita idealis ya. Oh idealis Iya, iya. kan? Nggak boleh idealis juga. Oh, tetap dengan siapapun. Jangan membedakan ras, suku dan agama. Itulah namanya pernikahan. Ini ngomong-ngomong, pertanyaan gue belum dijawab nih. Lu sejak kapan di sini tuh, sejak kapan? Apa nih? Aduh hampura-hampura. Sejak kapan berseni itu mulai terbuka lah dalam arti kata, yang mungkin semua jiwa manusia punya seni ya. Iya. Tapi mulai fokus gitu kan, lo bikin karya lo entah puisi dari syair entah itu dari apalah gitu kan, yang bidangnya seni gitu. Itu mulai kapan fokusnya ya, mulai fokus gitu. Oh itu mulai fokus ketika gue itu ketemu sama yang gue bilang itu Abah Acong. Abah Acong. Abah Acong. Oh, Tahu kan Abah Acong ya? tahu. Ya. Nah di situ gue mulai berproses teater. Sebenarnya proses teater Tahun berapa itu? 2000 berapa ya? 15 ada kali 15 2015. 15an kalau nggak salah. 15. Di situ proses teater. Terus sang abah ini kan juga seorang sastra juga. Kata dia juga, Milo nulis aja, nulis apaan aja, nulis aja. Lo nulis lagi main gitar, lo nulis apa, pokoknya serba lo nulis. Karena kalau kata abah itu, nulis itu ungkapan kita kepada orang lain, kepada diri kita, kepada Tuhan, dan kepada alam. Itu curahan kita ada di situ. Jadi tulis saja. Cara kita berdialog, interaksi kepada yang tadi disebutin itu ya. Interaksi pada diri sendiri, pada orang lain, atau pada alam, atau pada Tuhan. Nah, gitu. Jadi itu cara kita berdialog. Nah, terus mulai bisa menciptakan karya pribadi itu kan apa ya, inspirasinya dari Kang Aceng berarti. Iya. Nah, itu mulai eksekusinya lah, itu mulai kepikiran, oh gua tahun ini gua bisa bikin kata gitu kan, bisa gitu. Itu mulai kapan? Mulai bergerak. Itu kita ngalir sealiran dengan proses berteater juga. Sekalian bikin tulis-tulisan, coba-coba berkata-kata di buku atau di medsos, gitu. Kan ngalir aja, kan teateran, puisian. Nah, itu karyanya udah berapa tuh? Kalau buat karya sebenarnya itu saya lupa, karena kebanyakan di medsos. Berarti kalau lupa banyak. Kalau lupa tuh biasanya banyak. Biasanya lupa banyak ya. Banyak lah. Bukan kalau lupa itu belum ngopi gitu ya. Itu banyak lupa itu. Belum dikopiin. Sebenarnya itu ya belum kopi-kopi lagi. Masih ngalir proses aja. Dan Kalau lagu Mi. kalau lagu masih pakai lagu orang, kebanyakan masih pakai lagu Kalau orang. lagu sendiri udah ada berapa single? Itu lupa juga ya, sebenarnya lupa. Berarti banyak ya. Banyak.
bener kan gue bilang juga seniman. Tapi emang dari karyanya, dari puisinya, dari lagu, tapi emang semua itu berdasarkan curhatan hati sebenarnya. Seniman itu yang menjadi itu adalah seniman yang terlontar dari hatinya sendiri. Maksudnya kayak gini, misalnya kejujuran itu emang mutlak ada, harus ada, bukan ada, harus ada. Karena apa yang kita lihat, kita rasakan, itulah yang menjadi bahan buat kita menjadi tulisan ataupun lagu, ataupun bisa juga kalau film bisa menjadi film gitu. Tapi rata-rata kebanyakan film itu ngambil dari saya ya, dari tulisan yang biasanya. Iya, biasanya itu cerita dari novel tulisan. Dan memang manusia juga kan punya daya cipta. Pasti semua manusia itu punya daya cipta. Dan semua manusia itu pasti berkesenian. Itu sih. Cuman daya cipta kita diapain nih? Biar jadi indah seperti itu sih. Sekarang ngeploknya di mana nih? Sekarang kita Sanggar tetap jalan. lagi berproses di daerah Kabupaten Tangerang. Di mana? Tetap di acting atau Kita sekarang bergerak di workshop dan kita bergabung dari Jakarta. Pertama kita bergabung di Jakarta itu bertiga sama saudara Hendy, sama saudara Ocit. Kita bergeraklah ke daerah Tangerang. Pertama itu di Omadaon. Assalamualaikum. Nah, terima lah kita di Omadaon. Kita gitu kan? Iya. Kan gini, sama di sana ketemu sama saudara Ipin. Di situ Ipin, gimana nih kalau kita buka workshop untuk anak-anak kecil gitu kan? Bukan yang ngajarin, kita belajar bersama sih sebenarnya. Yuk kita belajar sama anak-anak kecil untuk berkreativitas gitu kan? Nah yang kita bawa itu di situ pertama gantungan kunci. Gantungan kunci itu kita bikin. Nah terus dari Kak Ipin itu dia dari wayang suket juga, itu pelestarian wayang budaya. Iya, wayang suket. Nah, boleh lah kata Kak Ipin. Ayo Kak, kata dari Jakarta, boleh ayo. Nah, kebetulan kita diajak lah ke salah satu TBM. TBM itu Taman Baca Masyarakat di daerah Kronjo, itu Balaraja. Itu ayo Kak kita ke Kronjo, ke tempat TBM. Nama TBM itu Perumpun Literasi. Nah, itu sampai di sana kita berempat, pada akhirnya berempat ke sana. Terus disambutkan sama kakak-kakak TBM Perumpun Literasi. Itu pertama kita TBM itu Taman Baca Masyarakat. Oh, Taman Baca Masyarakat. Taman Baca Masyarakat. Itu adanya di Tangerang. Di Tangerang daerah Kronjo. Daerah Kronjo. Awal kita di situ belajar bareng sama adik-adik, sama kakak-kakak Perumpun Literasi. Mulai bergeraknya dari di situ. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Nah terus ke TBM mana lagi? Ke TBM mana lagi? Tetap masih di daerah Kabupaten Tangerang. Nah pada akhirnya kita punya rencana lah, kepikiran bareng-bareng. Yuk gimana kalau kita ngadain malam puisi gitu. Malam puisi pertama itu malam puisi dimana pertama itu di balik lagi ke awal karena di Omadaon Assalamualaikum. Nah kita ngadain di Omadaon awal gitu, malam puisi gitu. Terus selain di seni musik dan teater katanya juga seni tanaman juga nih. Seni tanaman itu masih belajar. Belum dapet, ini masih dasar dah. Masih dasar. Itu yang lagi viral apa janda bolong? Janda bolong sebenarnya mah janda udah bolong dari dulu ya. Baru tenannya itu aduh sekarang. Itu aduh. Kenapa nggak dinamain
janda bolong gitu ya. Karena masih kecil gitu loh. Kenapa masih kecil udah janda bolong gitu loh. Nah itulah fenomena. Iya. Tapi gue juga nggak tahu tuh fenomena apa ya, pengalian isu. Ekonomi. Padahal gue kaget juga gitu sampai harga hampir ratusan juta janda bolong. Padahal dulu sebelum viral itu janda bolong banyak ditemuin di mana-mana aja. Benar. Nah, inilah apa? Ya udahlah ketawa aja lah. Ketawa aja lah. Lo seneng, ibu seneng lah. Jangan bohongin nurani, yang penting itu jangan bohongin nurani. Yang penting lo sehat udah. Nah itulah kita ngobrol-ngobrol tapi ya, agak sedikit berisik nih di tempat nih di studio nih karena di lingkungan umum gitu, jadi ada background yang Natural sih. Ini bukan settingan. gak settingan nih natural. Jadi studio ini studio natural. Coba Mi apa lagi nih yang bawain lagu? Kalau lagu itu sebenarnya gue pengen lagunya si Frankie Saila Tua. Emang? Kalau nggak salah itu judulnya Kemarin. Oh, Karena bukan itu ya? Bukan Kemarin yang itu maksudnya. Yang ya Allah, bentar ya, sebentar. Kalau seniman tulisannya ada di handphone. Iya, di handphone adanya. Itu namanya seniman milenial. Milenial. Yang itu ya, yang featuring sama Jen. Dia sendiri ya, sendiri. Oh salah, mohon maaf, bukan Kemarin, ternyata Menangis. Yang ini. Malam-malam di beranda. Oh iya. Terus lupa. Bernyanyikan malam. Mainkan aja kita mainkan. Itu gue juga teringat karena emang banyak ya kan, jadi ya nggak salahnya juga mengingatkan juga dari lagu ini juga kan. Iya. Buat ini ya, buat apa? Kalau kita ini harus menyadarkan diri, maksudnya nggak ada manusia itu yang kekal, nggak ada manusia itu yang bisa berkuasa. Benar. Kuasa itu hanya Allah yang punya. Biar kita nggak sombong. Ya karena emang bumi itu udah tua juga sih. Hidup adalah misteri, kadang kita nggak tahu Kapan? dan di mana, Iya. dan apa yang terjadi gitu ya. Kayaknya banyakin sadar diri aja. Iya benar. Banyakin sadar diri aja deh. Ingat sama Tuhan. Iya. Ngomong-ngomong ingat sama Tuhan, itu aneh. Pribadi kemarin lagi bengong nih ceritanya, maghrib kan? Lagi bengong. WhatsAppan lah, masalah cewek gitu kan? Gimana kalau kita bikin puisi berantai gitu kan? Kata cewek, oh boleh kak. Ya udah jadiin lah, ajak satu lagi temen lo, kata gitu kan? Oh iya, ntar itu yang dihubungin. Oke, jadilah bertiga nih. Paling ganteng saya kan? Karena cowok sendiri lo ya? Iya, karena cowok sendiri. Kurang aja. Iya, karena gue cowok sendiri. Ya, oke, udah dibikin ya. Nama ininya apa kak? Kita bikin nama grupnya. Itu terserah si wanita-wanita itu kan. Oke lah, dipikir-pikir, nemu lah. Nah, jadi nama grup kita itu baru sih emang sekata-kata. Itu di situ gue yang paling ganteng. Gue itu wanita cantik, tangguh, keren. Nah ini Tuhan
Jadi gue tuh puisi berantai itu on the spot, tanpa sengaja. Ayo kita bikin dulu yuk gini-gini dulu. Di planning enggak. Kita lagi bengong, emang sama-sama lagi pada bengong di rumah masing-masing. Ya udah, ayo kita on the spot, ayo. Yaudah kakak katanya mulai duluan. Oke, gue mulai duluan. Cerita tentang apa kak? Udah kita ngalir aja, kata gitu kan. Udah ngalir lah, kita ngalir. Nah ini kebetulan ini puisinya udah jadi, udah digabungin itu ternyata kata itu, ih keren juga ya kalau digabungin ya. Jadi nyambung ya. Jadi nyambung gitu kan. Nah ini dia kompilasi sama mereka. Nah itu judulnya Melangitkan Namamu Dalam Sujudku. Ya kan kira-kira boleh kali ya. Nah ini dia baru pengen buka omong sama gue. Gimana? Selain bermusik, Pang ini adalah seorang penyanyi. Nah, gue pengen nggak cuma musik ini yang gue denger, ya, teman-teman juga mungkin, tapi pengen juga kan dengerin karya puisinya dia. Coba. Karya bareng-bareng kita. Di situ gue paling ganteng di situ. Nah selain itu pada cantik-cantik. Oke. Makanya gue nggak diajak. Iya. Tapi doain ya biar karya kita bareng-bareng itu semakin banyak lah, bikin banyak karya kita buat, semakin tetap membumi. Nah, ini bermanfaat ya. Bermanfaat lah. Coba silakan. Oke. Melangitkan namamu dalam sujudku. Senja yang beranjak pulang masih memisahkan tetes air Tuhan pada maghrib yang saku. Merah jingganya yang sudah mulai menghilang, menutup hari yang terang menderang dengan berganti malam. Lalu malam kembali datang dengan sejuta kejutan. Pesonanya tak pernah hilang di telan kelam. Malam selalu berhasil membuat siapa saja terpukau akan indahnya hitam, ditemani gemerlap bintang malam. Suara alif sampai ya di gaung gelap sudah saling bersahutan. Syarat wajib untuk basuh muka lalu berdiri menghadap Ka'bah. Lalu terdengar Allahu Akbar. Imam berkumandang. Beberapa gerakan sholat berlalu. Tak lupa aku menyebut namamu di sujud terakhirku. Kurelakan semua yang telah terjadi kini menuju hari esok akan abadi. Dosa-dosa hamba sebanyak buih air di laut tuan, tak terhingga adanya Tuhan.
kita semua diberi ampunan. Semogalah kita semua diberi ampunan. Ampuni dosa, Tuhan, ampuni hamba. Semoga kita semua diberi ampunan. Semoga kita semua diberi ampunan. Semoga kita semua diberi ampunan. Ini apa yang seperti itu ke hati itu gitu, karena ini bicaranya iman ya, iman seorang yang mampu. Kesannya kayak bukan kesan, jadi pesannya itu ya kita harus sering-sering ingat kepada Tuhan. Ya setidaknya biar kita sebengal apapun, banda sebandel apapun, masih ingatlah. Setidaknya ingatlah. Jadi Siapa yang menciptakan. ya, jadi ada peribahasa begini. Kita boleh kalah pinter, Ya. tapi jangan sampai kita kalah rajin. Pinter boleh kita kalah pinter boleh, cuman jangan sampai kita kalah rajin. Rajin ibadah, rajin sedekah. Oh itu rajinnya itu ya? Ya kan? Iya benar. Kalau pinter doang, kalau sedekahnya nggak ada, Nggak rajin? iya kan, ibadahnya nggak ada, ya buat apa? Iya. Benar. Boleh kita kalah pinter, tapi jangan sampai kalah rajin. Jangan sampai kalah rajin, benar ya. Iya. Oh rajin sedekah. Nah, ya pokoknya positif. Positif. Kayak gitu. Jadi ya ambil petik dari konten ini, kita tetap bersenang-senang loh. Tapi jangan lupa diri. Dalam kata jangan lupa diri itu bukan duduk aja, apa sih bukan duduk. Benar. Jangan lupa diri itu tetap kita ingat kepada Sang Pencipta, bahwa hidup ini adalah misteri, kita nggak tahu. Benar. Hari ini, esok, lusa, atau nanti kita nggak tahu. Ya. Ya begitu aja buat teman-teman Deka, semoga selalu sehat dan selalu bahagia, dan jangan lupa tetap fokus kepada prokes, protokol kesehatan. Pandemi masih berlalu, masih berjalan, kita nggak tahu kapan berakhir, tapi usaha kita untuk jangan sampai kita terjangkit COVID, apalagi kita menyebarkan COVID kepada orang lain. Nah itu harus kita jaga, itu jangan sampai yang lain menjadi tertular, atau kita pun yang sehat jangan sampai tertular. Benar. Gitu. Jadi jaga sehatnya ya. Ah ya, nah, pesannya dari Bung Fahmi ini apa nih tentang kondisi sekarang? Ada pesan nggak? Apa ya? Pesan untuk apa nih? Pesan buat teman-teman Deka atau Oh, buat teman-teman Deka, yang pertama lu jaga sehat dah. Itu yang penting, jaga sehat. Kalau badan lu sehat, jangan lupa berkarya, bikin hati lu senang, jangan bohongin nurani. Udah itu aja. mantap? Setuju.
Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih buat Bung Fahmi yang Oke. sudah sempat waktunya buat masuk di konten sini. Semoga semua terhibur dan bermanfaat. Salam dari saya, Dennis Kapuk dan Fahmi Ali. Fahmi Ali. Assalamualaikum.